Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ibu Tanti Erviana dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai guru belajar asesmen kompetensi minimum. Baiklah. Tujuan dari program Guru Belajar Seri AKM ini, yang pertama, Bapak Ibu akan memahami konsep asesmen nasional, kedua memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, ketiga menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum, kemudian keempat menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum, kelima membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum, keenam melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Pola program guru belajar seri AKM, pertama, lebih fleksibel. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur sendiri waktu belajar, menyesuaikan waktu luang Bapak Ibu. Kedua, lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi unit belajar yang lebih kecil, kemudian lebih kolaboratif. Jadi Bapak Ibu dapat belajar dengan rekan lainnya, dengan guru, kepala sekolah, dan pengawas, bahkan dari PKBM juga bisa belajar bersama-sama. Selanjutnya, nanti Bapak Ibu akan mengikuti BIMTEK AKM ini selama 5 hari. Setelah selesai, nanti ada batas waktunya selama 5 hari dan akan ditentukan kapan sertifikat dari BIMTEK ini nanti keluar. Setelah itu, sambil menunggu sertifikat, kalau yang kami tahap 3 itu insya Allah sertifikatnya akan keluar pada tanggal 24 Januari. Sambil menunggu sertifikat, Bapak Ibu bisa melanjutkan pengimbasan seperti yang saya lakukan sekarang. Selain melalui video, saya juga membuat WA group tentang AKM. Selanjutnya, setelah pengimbasan ini, Bapak Ibu akan mendapatkan piagam penghargaan. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan masuk pada link berikut ya. https://guru belajar /akm.simpkb.id garing. Oke, atau https://guru belajar /akm.simpkb.id garing. Nanti akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung nih klik di login. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa memasukkan username-nya, masukkan surelnya ya, yang ada @guruku.id, kemudian passwordnya. Nah, seandainya username dan passwordnya tidak ada, seperti saya kan guru SMP, nah saya bisa meminta bantuan ke Ketua MGMP Matematika Kota Kupang NTT, karena saya sebagai guru matematika. Lanjut ya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu bisa masuk, nanti Bapak Ibu silakan pilih salah satu dari angkatan yang Bapak Ibu inginkan, di mana waktunya Bapak Ibu yang free, yang ada banyak waktu luangnya. Jadi yang saat ini yang sedang berjalan adalah angkatan keempat. Jadi Bapak Ibu, kalau detik ini juga Bapak Ibu masuk yang tadi di linknya, Bapak Ibu bisa milih angkatan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa pilih salah satu saja. Dan perlu diingat, seandainya seperti saya di angkatan ketiga tidak lulus, jadi saya bisa memilih lagi di angkatan berikutnya untuk mengikuti lagi. Baik, di dalam BIMTEK-nya nanti itu ada 8 topik Bapak Ibu. Topik yang pertama mengenai orientasi guru belajar seri AKM. Ini ada latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Ini ada videonya dari Kemdikbud. Kemudian apa pentingnya asesmen nasional. Kemudian ada refleksi orientasi. Topik yang kedua
Ini pengantar program BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Di sini nanti ada 2 ya Bapak Ibu, selamat datang di sini pengantarnya, kemudian asesmen pra program BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Di dalam asesmen ini perlu diingat ada 30 soal, bentuknya pilihan ganda dan minimal Bapak Ibu harus mencapai 70 nilainya. Dan bisa dikerjakan berulang kali Bapak Ibu. Selanjutnya untuk topik yang ketiga, ini mengenai konsep asesmen nasional. Ini ada pengantar, ada tujuannya, tujuan dan manfaat asesmen nasional. Kemudian membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional, ada evaluasi ujian nasional, ada kuis konsep asesmen nasional, dan ada refleksi. Jadi Bapak Ibu harus step by step ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk topik keempat, itu mengenai teknis pelaksanaan asesmen nasional. Di sini ada petunjuk dan teknis pelaksanaan AN, kemudian kriteria peserta pelaksanaan AN, merumuskan butir soal AN, kuis teknis pelaksanaan AN, dan juga ada refleksinya. Kita lanjut, topik kelima, mengenai asesmen literasi membaca tingkat SMP. Di sini ada konsepnya, kemudian mengenal AKM literasi membaca itu apa, kemudian menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMP, ada contoh butir asesmen literasi tingkat membaca SMP, kemudian ada latihan membuat soal asesmen literasi membaca tingkat SMP, dan ada refleksinya. Jadi nanti tiap-tiap topik itu pasti ada kuis atau latihan dan ada refleksinya. Selanjutnya untuk topik yang keenam Bapak Ibu, ini mengenai asesmen numerasi pada tingkat SMP. Di sini ada konsep numerasi seperti apa, mengenal asesmen kompetensi minimumnya, kemudian menganalisis tahap asesmen numerasi, contoh butir asesmen numerasi, kemudian latihan membuat soalnya, dan ada refleksi. Topik yang ketujuh, ini tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Ini ada mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi, menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten, kemudian analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran, merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum, kemudian ada contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran, dan segitiga belajar kurikulum, asesmen dan pembelajaran. Jadi segitiga belajar, ada kurikulum, asesmen dan pembelajaran. Kemudian ada kuisnya dan ada refleksinya. Nah, untuk topik yang ke-8 Bapak Ibu, di sini tentang asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Jadi, seperti tadi di topik yang kedua itu ada pra program, kalau yang topik 8 ada pasca program. Di sini soalnya sebanyak 30, bentuk soalnya pilihan ganda, dan diingat minimal nilai harus 70 dan maksimal pengerjaan 2 kali. Jadi pada saat saya tahap angkatan ketiga pengerjaannya adalah 2 kali. Dan saya dengar kemarin ada yang sudah selesai di angkatan keempat, ternyata pengerjaan maksimal 3 kali. Jadi seperti itu. Oke. Baiklah Bapak Ibu, sekian dari saya. Silahkan Bapak Ibu bergabung untuk mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum ini. Tidak usah cemas, tidak usah takut. Kita belajar sepanjang hayat. Jika gagal, bisa mengikuti ke angkatan berikutnya. Oke, semoga lancar dan sukses selalu. Salam hormat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.